selamat datang lagi di channel saya Inong Amal. Kali ini masih tentang teknik supervisi dengan subjek yang berbeda. Apa subjeknya kali ini? Mengenai umpan balik atau feedback. Jadi sebagai seorang supervisor, dia harus memiliki umpan balik ke anak buahnya. Apa saja sih umpan balik? Selanjutnya, umpan balik mengenai masukan dapat berupa konfirmasi atau korektif. Dalam arti kata, konfirmasi ini misalkan bila ada staf atau karyawannya yang bertanya mengenai sesuatu pekerjaan dan itu sudah benar, maka dikonfirmasikan bahwa oke, kerjaan kamu lakukan di kamar sekian sampai kamar sekian untuk dilakukan pembersihan. Kemudian sebagai supervisor melakukan konfirmasi. Contohnya, misal anak buahnya bertanya, "Pak, jadi hari ini saya membersihkan kamar di lantai 5 dan 6 ya?" Lalu si supervisor ini mengkonfirmasikan dengan benar, "Ya, jadwal kamu hari ini nanti saya akan datang mengecek dan melihat kerja kalian di lantai 5 dan lantai 6. Berikan umpan balik sesering mungkin. Berikan umpan balik sesering mungkin. Maksudnya meminimize komunikasi yang salah. Jadi meminimize miskomunikasi dengan anak buah kita. Gunakan bahasa yang sederhana dan terus terang. Untuk melakukan umpan balik, gunakanlah bahasa yang sederhana, ya, sehingga karyawan atau anak buah kita telah mengerti maksud dari bahasa yang digunakan tersebut. Sehingga anak buah kita tahu maksud apa yang dilakukan sehingga anak buah kita atau karyawan kita tahu dan mengerti atau paham apa yang dikomunikasikan oleh supervisor karena menggunakan bahasa yang kita mengerti. Jadi sebagai supervisor sebagai seorang supervisor, saya datang dari Jawa. Lalu dia mengkomunikasikan sesuatu ke anak buahnya dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal beberapa anak buahnya atau karyawannya tidak berasal dari Jawa. Ada juga mungkin yang dari Sunda, dari Padang, dari Aceh, dan seterusnya yang tidak mengerti bahasa Jawa tersebut. Jadi kita harus mengkomunikasikan dengan menggunakan bahasa yang mereka ngerti. Mengenai area umpan balik. Area umpan balik ini berhubungan dengan performa atau kita bisa juga sebut kinerja. Ya, jadi sebagai seorang supervisor harus mengawasi kinerja anak buahnya untuk tetap produktif dengan berbagai cara tadi, misalnya dengan motivasi, misalnya dengan memberikan motivasi, memberikan reward dan seterusnya. Ya. Contohnya misalnya di front office, di mana stafnya atau anak buahnya ini harus dilihat kinerjanya dengan cara apa? Melihat kinerja mereka, bagaimana mereka men-check-in-kan tamu, bagaimana mereka melayani tamu dengan baik pada saat tamu itu ada di hotel, dan bagaimana mereka men-check-out-kan tamu yang ingin pergi dari hotel untuk kembali ke rumahnya atau ingin pergi ke suatu tempat lagi. Jadi harus dilihat performa kinerja front office. Ya, kalau misalnya di housekeeping, supervisor ini harus melihat kinerja anak buahnya, misalkan dalam membersihkan kamar-kamar tamu yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya di lantai 5 dan di lantai 6. Harus dicek, harus diawasi bagaimana mereka mengerjakan pembersihan kamar tersebut. Setelah itu dilihat lagi
Setelah itu dilihat lagi kebersihan pada kamar di lantai 5 dan 6 tersebut. Selanjutnya mengenai umpan balik yang berhubungan dengan standar pelayanan. Standar pelayanan di sini maksudnya kita dalam melayani tamu atau orang lain mempunyai standar yang sama. Contohnya di hotel, ya. Saya berikan contoh di front office. Bagaimana kita melayani tamu dengan baik pada saat tamu datang untuk check-in ke hotel pada pertama kali, ya. Jadi kita melakukan pelayanan ke tamu dengan standar operasional prosedur dengan baik dan sesuai apa yang telah ditulis dalam kemudian kita melakukan standar pelayanan di food and beverage, ya. Sebagai seorang waiter atau waitress, dia melakukan pelayanan dengan melayani makan dan minuman, ya. Bisa dilihat dengan bagaimana dia menanyakan keinginan tamu pada saat tamu mau makan pagi. Biasanya kalau di hotel ini makan pagi adalah dengan buffet. Buffet adalah yaitu mengambil makanan sendiri. Ya, hanya saja pada saat pandemi COVID-19 ini tamu tidak diperbolehkan untuk mengambil makanan sendiri. Jadi dilayani oleh dilayani oleh waiter dan waitress tersebut. Ya. Cara pelayanannya tetap harus sama, misalnya adanya greeting, menyapa tamu dengan namanya, menyapa dengan sopan, dan cepat serta tanggap melayani apa keinginan tamu untuk memesan makanan ataupun minuman, ya. Sebagai seorang supervisor harus memiliki keterampilan dan pengetahuan. Jadi dia harus memiliki lebih dari si anak buahnya. Kalau misalnya di front office, ya, ada tamu yang istilahnya komplain dan anak buahnya atau karyawannya ini tidak bisa mengatasi komplainnya tersebut, maka sebagai seorang supervisor membantu anak buahnya ini atau karyawannya ini dalam menangani komplain sehingga tamu merasa puas dan sudah dilayani oleh orang front office, ya. Untuk umpan balik yang negatif, misalkan ada staf atau karyawannya yang melakukan pekerjaannya dengan tidak baik atau benar, sehingga itu harus dilakukan dengan melakukan hal yang negatif. Dalam arti kata negatif di sini, dia boleh melakukan hal yang agak marah, ya, atau agak tegas. Contohnya misalnya, bila pekerjaan ini tidak dilakukan dengan baik, dengan tepat waktu, akan saya laporkan kinerja Anda tidak baik atau buruk kepada SDM, ya. Atau juga misalkan ada anak buahnya atau karyawannya yang melakukan atau ada juga misalnya karyawan atau anak buahnya yang datang ke tempat kerjaannya, yang datang ke hotel dengan malas, dalam arti kata selalu telat. Nah, bolehlah kita mengirimkan surat kepada karyawan tersebut bahwa ini adalah surat peringatan. Bila melakukan hal itu lagi, kita akan berikan peringatan kedua, kemudian dilakukan kembali peringatan ketiga, dan setelah itu diserahkan ke SDM apakah tetap mau dikerjakan di hotel atau dikeluarkan. Itu yang negatif, ya.